Hambamu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku datang dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lord, mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Bersyukurlah ada Yesus datang, Yesus yang menebus kita sehingga kita layak di hadapan Bapa. Yesus yang memenuhi kita, Yesus yang menguduskan kita. Status kita kudus bukan karena kita melakukan sesuatu untuk kudus, tidak. Tapi Yesus yang kudus tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi kudus. Kita komplit. Kita aman di dalam Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Takkan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan menyanyiku menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku bersyukur Kau memenuhi hidupku. Dengan kasih-Mu, ku bersyukur kepadamu. Haleluya, ku mengangkat tanganku, ku memandang wajah-Mu. Kami bersyukur, kami menaikkan ucapan syukurku hanya kepadamu. Haleluya. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, Kau layak ditinggikan. Oh, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik, teramat baik Yesus. Thank you Lord, Kau teramat baik Yesus.
Kau memenuhi hidup kami dengan kasih yang sempurna oleh kekudusan-Mu Tuhan. Sehingga kami kudus bukan karena kami melakukan sesuatu, tapi karena kami percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup, dan Kau tinggal dan Kau menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Thank you Lord. Sebentar kami mendengarkan kabar baik. Biarkan kami duduk diam seperti Maria Tuhan, duduk di kaki-Mu, mendengarkan Tuhan apa yang Kau sampaikan. Kami berdoa buat anak-Mu Ibu Rosana yang menyampaikan firman Tuhan. Biar Kau yang pakai Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami, untuk memampukan kami mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan menjadi rema dalam hidup kami, dan menjadi kekuatan dan terang bagi tubuh dan jalan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya, shalom saudara-saudara semua, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Katakan kepada kiri kanan, Bapak Yesus sudah lahir untuk memuliakan kita. Saudara-saudara, mari kita baca beberapa ayat permulaan yang menunjukkan kepada judul daripada khotbah hari ini, yaitu bintang yang di timur bersinar memberikan tanda. Kita baca dari beberapa ayat. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 1. Lalu Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Simak baik-baik saudara. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hanya itu informasi yang kita terima dari Alkitab. Saudara pernah lihat bintang? Pernah ya? Bisa tahu lokasinya enggak? Dengan melihat bintang, pada waktu itu belum ada teknologi teropong bintang, kok bisa tahu bahwa ada di Israel? Memang dikatakan di Alkitab bahwa bintang itu mendahului orang Majus sampai berhenti di Bethlehem. Tapi kalau dilihat, bintang bisa menunjukkan lokasi. Kalau ilmu pengetahuan kita bertambah, harusnya kita setiap ada sesuatu yang lahir, bintang bersinar, kita bisa lihat, betul? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Allah sudah mengetahui kita sejak di kandungan ibu sudah diketahui. Berarti anak-anak raja akan lahir. Kalau anak raja lahir, apakah bintang bersinar untuk kita? Siapa tahu memang ada bintang yang bersinar untuk kita, tapi kita tidak tahu. Tapi yang pasti ilmu pengetahuan tidak berkembang untuk menunjukkan hal ini. Kalau mau menyelidiki tentang bintang, harusnya sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan seperti ini harusnya diketahui dong. Kita nggak tahu apa-apa. Seorang raja yang lahir, apakah bintang bersinar? Tidak ada ilmunya, nggak ada orang yang melihat. Paling kemajuannya adalah teropong bintang untuk melihat bintang. Tapi nggak tahu kalau raja yang lahir itu bintangnya bersinar harus seperti apa gitu. Ya.
Yang kita ketahui adalah pagi-pagi, kalau saudara bangun kira-kira jam 4 pagi, saudara bisa melihat satu bintang yang bersinar, yang menunjukkan arah matahari terbit. Bintang fajar itu selalu bersinar setiap pagi, sinarnya mengalahkan bintang-bintang yang lain. Dia bisa mengarahkan nelayan yang akan menangkap ikan karena arah timur sudah ada. Alkitab mencatat itu sebagai bintang fajar. Coba kita baca ayatnya. Di 2 Samuel 23 ayat 4. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Saudara, kalau melihat ayat ini satu-satunya ayat yang menunjukkan bintang yang bersinar di waktu fajar, kita melihat bahwa bintang itu benar bersinar di waktu fajar. Ya, iblis yang disebut di dalam King James sebagai Lucifer itu meniru. Bahasa Indonesianya, Alkitab bahasa Indonesianya menerjemahkan sebagai bintang timur putra fajar. Iblis itu tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya bisa meniru, mengkopi. Nah, jadi bintang fajar itu ada, tapi dikopi oleh iblis menjadi bintang timur putra fajar. Kalau kita ngelihat di bahasa Inggrisnya namanya Lucifer, nggak ada tuh bintang timur. Nggak tahu kenapa bahasa Indonesianya menerjemahkan bintang timur putra fajar. Coba kita lihat ayatnya di Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa boleh dikalahkan, tetapi kita anak-anak Tuhan dikalahkan enggak? Enggak. Tapi ini dicatat, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa lain kecuali anak-anak Tuhan sudah dikalahkan oleh iblis. Ya, bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Berarti ada di mana iblis bekerjanya? Di bumi. Kita tidak tahu kalau iblis itu ada di planet lain, tetapi yang pasti dia ada di bumi, menggoda anak-anak Tuhan. Tujuannya hanya satu, mencuri, merusak, dan membunuh. Apakah ada baiknya? Oh enggak, itu iblis putih kok, baik kok. Enggak ada ya. Dia selalu merusak, membunuh, dan mencuri. Mencuri apa? Mencuri firman Tuhan yang sudah diberikan, itu dicuri kembali. Jadi saudara pulang sampai lupa, tadi tentang apa ya khotbahnya? Ya. Lalu Alkitab hanya mencatat tiga ayat ya di Ayub tentang bintang. Kalau kita mau mengetahui, kitab Ayub itu lebih tua daripada kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Lebih tua daripada itu. Dan Ayub orang yang sangat berpengalaman, yang ingin mengejar sains. Jadi ilmu pengetahuan itu dikejar oleh Ayub. Dan kitab Ayublah yang menemukan bintang biduk, belantik, kartika, dan mintak kulbure.
Ayub 9 ayat 9, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Untuk diketahui bintang belantik itu adalah Orion. Bintang kartika adalah Pleiades yang sampai saat ini disembah oleh bangsa Yunani yang dianggap Allah mereka. Sekali lagi itu bintang kartika, yaitu Pleiades. Disembah oleh bangsa Yunani, dianggap sebagai Allah mereka. Bintang biduk, Arcturus, bintang belantik dipakai banyak sekali toko-toko kue yang namanya Orion. Dan bintang kartika di dekat sini juga saya lihat ada yang pakai nama kartika, padahal itu artinya Pleiades. Ya, terus ayat 38 ayat 31. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dengan melihat bintang-bintang seperti ini, ada kata memberkas ikatan, ada kata membuka belenggu bintang belantik. Emangnya bintang belantik dibelenggu tadinya? Apakah emangnya bintang kartika itu juga diikat? Kita enggak tahu. Ilmu pengetahuan sengaja tidak mengajarkan kepada kita. Mungkin kalau benar-benar diselidiki harusnya tahu ya. Jadi astrologi seperti horoskop atau zodiak itu mempelajari sifat-sifat manusia yang tertentu yang dilahirkan dengan sio tertentu, tahun tertentu, bulan, tanggal, waktu tertentu, sampai zodiaknya apa tertentu. Tetapi Tuhan membuat kita menjadi ciptaan baru. Itulah artinya ciptaan baru. Beda dengan apa yang dunia hasilkan, yaitu suatu ilmu, sifat-sifat dasar dari manusia yang tergantung kepada bulan, bintang atau apa waktu, tapi dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru yang mempunyai karakter Yesus. Karakternya tidak tergantung kepada sio, kepada bintang, tidak tergantung kepada itu. Kita, DNA kita baru. Kita mempunyai sifat yang baru, yaitu sifat Yesus. Sampai sini kita tahu bahwa ciptaan baru adalah mempunyai karakter Yesus. Bukan karakter yang disediakan oleh dunia. Karakter dari zodiak, karakter dari sio tertentu, tidak. Adalah karakter Yesus. Terusnya ayat 38 ayat 32. 38 ayat 32. Terusannya itu tadi 31 tinggal 32. Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburoi pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Berarti bintang biduk itu banyak pengiringnya. Tidak heran apabila mereka iblis dilemparkan dengan hampir sepertiga dari pengiring-pengiringnya.
Dan di sini disebutkan bahwa bintang biduk adalah Arcturus ya. Mintakul buroi itu bahasa Inggrisnya Masarot. Seringnya saudara-saudara mendengar kata-kata itu sudah lebih banyak dikenal dengan bahasa Inggrisnya Orion, Kartika, Mintakul buroi atau Masarot ya. Itu lebih dikenal oleh kita. Dengan adanya hal ini, kita bisa lebih waktu menyanyi tadi ada apa? Yesus baik ya. Baik apanya? Nah, kita lebih tahu lagi bahwa dia sangat baik. Dia sudah menciptakan bintang-bintang itu dan Ayub menceritakan bahwa bumi sebagai planet dia tidak disanggah oleh apa-apa loh saudara. Tidak disanggah oleh tiang penyangga yang kuat ke bumi atau ke planet lain, enggak. Dia menggantung di atas kehampaan atau kekosongan. Semua benda-benda penerang itu yaitu matahari, bintang-bintang, planet-planet, termasuk bumi, semuanya dalam kekosongan dia bergantung. Ya, jadi dari Ayub 26 ayat 7 kita baca, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Betapa maha kuasanya Allah itu, sampai segala bintang-bintang bisa bergantung di atas kehampaan. Tidak perlu tiang penyangga. Teratur menyala. Seperti tadi saya mengatakan bahwa bintang yang di timur telah bersinar. Kalau sampai seperti itu kita nih betul-betul seperti sebutir debu yang tidak berarti. Kita kalau melihat tanaman, hari ini tumbuh, 1 bulan lagi udah mati. Tuhan melihat kita, ya baru lahir sebentar juga harus mati. Semua itu enggak ada artinya untuk dikejar. Mengejar Tuhan itu yang abadi. Yang tidak kelihatan di atas bumi itu yang abadi. Karena yang ada di bumi ini semuanya ngengar. Bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Amen. Jadi Ia yang tidak menyayangkan anaknya itu, Allah tidak menyayangkan anaknya, malah menyerahkannya kepada kita. Jadi sebenarnya Allah itu sangat sayang enggak kepada kita? Sangat sayang. Sampai Dia tidak menyayangkan anaknya, diserahkannya untuk kita. Tanggal 25 nanti kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Satu, Tuhan Yesus lahir untuk apa? Ya untuk kita. Dia menguduskan nama Bapa, mengalahkan iblis. Kita nggak usah lihat, tapi Dia sungguh baik untuk kita. Tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkannya kepada kita. Kata menyerahkan itu artinya banyak sekali. Sudah pasrah, kamu mau ngapain? Terserah, ini loh anakku. Berarti tanpa perkenan Bapa bisa enggak Yesus sampai disalib? Gak bisa. Dia mempunyai pengawal-pengawal malaikat-malaikat yang cukup banyak untuk melayani, untuk melepaskan dia dari salib itu. Tapi Dia sengaja
menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi sekali lagi, dia tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin kalau dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Nyawanya saja, nyawa anaknya sudah diberikan, apalagi karunia-karunia yang lain. Pasti diberikannya. Jadi bagi kita adalah menikmati karunia yang Tuhan berikan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal untuk kita, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu waktu saya kecil, saya mikir ayat ini hanya untuk kita di surga. Oh iya gampang, pokoknya di bumi ini hidupnya bagaimana nggak tahu, pokoknya kita masuk surga. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah saya dewasa, saya baru tahu, oleh bilur-bilurnya maka kamu sembuh. Apakah itu nanti di surga? Enggak, karena di surga enggak ada sakit, saudara. Enggak ada tuh yang sakit. Kita menderita sakit karena kita di bumi. Jadi oleh bilur-bilurnya maka kamu sembuh. Itu terjadi di mana? Di sini, di bumi. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Di bumi. Bukan nanti di sorga. Jadi kita dibekali begitu banyak peralatan di dalam satu Alkitab, tetapi kita tidak pernah mau baca. Bagaimana kita tahu Allah sudah menyediakan karunia apa saja untuk kita? Bagaimana kita tahu bahwa kita sangat dikasihi oleh Dia kalau kita tidak mau baca? Jadi seperti orang yang studies, belajar, kuliah, tetapi bukunya nggak mau dilihat gitu. Buku yang direkomendasikan oleh dosennya nggak pernah mau dilihat, tapi mau duduk di bangku kuliah, yang nggak naik kan. Nah itulah kita. Allah sudah memberikan Alkitab. Bacalah itu sebagai janji-janji Tuhan yang ada yang pasti akan digenapi. Banyak orang Kristen yang ngerti bahwa dosanya sudah diampuni. Bahwa Allah melupakan segala dosa-dosa mereka. Dosa, pelanggaran, kesalahan, kutuk-kutuk semua sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Tetapi jarang orang Kristen yang mengetahui bahwa di situ ada pertukaran yang sangat besar. Tuhan Yesus mengambil dosa kita, apa yang kita terima? Itulah pertukarannya. Apa yang kita terima? Kebenaran. Kita menerima kebenaran. Kita jadi orang-orang benar. Itu disimbolkan dengan arak yang kita makan setiap bulan sekali ya di dalam perjamuan kudus. Araknya itu, anggurnya itu menceritakan tentang dosa, kesalahan, pelanggaran, kutuk, semuanya sudah ditebus oleh Allah. Dan kita mendapat kebenaran dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu kita ngerti ya. Tetapi kalimat yang kedua, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus lahir di tanggal yang akan kita
rayakan 25 Desember yang akan datang, satu, telah membenarkan kita. Dia memberikan kebenaran kepada kita memberikan dosa kepada dia. Sekali lagi kita menyerahkan dosa kita. Jadi kita mempunyai dosa lagi enggak? Tidak. Kita menerima kebenaran dari dia. Jadi status kita adalah orang-orang benar. Itulah Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita menerima kebenaran 2000 tahun yang lalu. Banyak orang yang melihat, wah, untuk apa ya? Kalau gitu setiap orang bebas melakukan dosa dong. Karena sudah menjadi orang benar. Sudah ditulis menjadi orang benar, bagaimana mungkin ya kalau tetap sebagai orang yang bersalah. Kita lihat coba dari, kebenaran dulu ya, kebenaran. Kita baca dari Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara mau hidup dengan tenang dan tentram? Hidup penuh dengan damai sejahtera. Dan ini sudah dilaksanakan di Yohanes 14, yaitu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah mengatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, ku tinggalkan bagimu, lain dengan dunia yang berikan. Apa sih yang dunia berikan? Entertainment, hura-hara, makan-makan, senang-senang. Semuanya itu dari dunia. Yang dari Alkitab, yang Tuhan Yesus inginkan adalah damai sejahtera. Bukan berarti tidak usah senang-senang atau makan atau gathering dengan teman-teman, bukan berarti begitu ya. Tetapi kalau saudara mencari ketenangan dan ketentraman dari entertainment, salah. Karena entertainment itu hanya memberikan kita happy. Happy yang saat setelah selesai, persoalannya masih ada enggak? Masih ada. Kalau joy lain, joy itu lain. Meskipun di luar itu ada badai, ada problem, ada persoalan, tidak terpengaruh. Karena di dalam hati kita ada damai sejahtera. Itu yang penting. Kalau kita mempunyai damai sejahtera, entertainment itu tidak mempengaruhi. Atau badai dan problem tidak mempengaruhi. Kita sudah mempunyai di dalam. Jadi di dalam itu lebih penting daripada yang di luar. Coba kita lihat Yesaya 54 ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Oppression ya. Sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan. Bahasa Inggrisnya teror. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saudara mau hidup tidak ada teror dan tidak ada oppression atau tekanan? Mau? Mau. Oleh karena itu saudara harus memelihara kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah berstatus orang-orang benar. Jadi yang namanya oppression dan teror itu akan jauh, tidak akan mendekat kepada kita. Dia akan menjauh. Kalaupun ada badai yang datang, itu Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Jadi badai sih ada, tapi Tuhan mengganti badai itu menjadi kebaikan bagi kita. Segala yang Tuhan berikan adalah baik dan enak adanya. Kuku enak dan
ringan. Jadi kalau diangkat itu ringan dan enak. Kalau berat berarti ada yang salah. Ya. Terus Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, ini bisa bersifat rohani dan jasmani. Kalau jasmani ya pengadilan sungguhan, pengadilan yang ada ya, pengadilan negeri. Tapi secara rohani itu iblis mendakwa kita. Kan baru berbuat jahat kamu. Kamu gak bisa jadi orang benar dong. Kamu bisa menjadi orang bisa menjadi penipu dong. Kamu barusan menipu. Barusan korupsi. Tidak berhak kamu menjadi orang benar. Nah itu iblis. Bisikan dari iblis selalu ingin mencuri firman yang diberikan. Jadi kita harus baca firman. Kita akan tahu bahwa status kita adalah benar. Meskipun ada salahnya atau ada dosanya. Bisa aja berbuat dosa, tetapi kita ngomong, saya sudah dibenarkan oleh Yesus. Hidup kita di dalam Yesus. Ya. Jadi iblis yang mendakwa di dalam pengadilan, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ayat ini berlaku untuk orang-orang benar. Di sini ditulis dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita sering merasakan bahwa alangkah bahagianya hidup ini, alangkah nikmatnya hidup ini, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan karena kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah. Kalau mengetahui tentang ini, ayat ini, baru saudara tahu. Baru saudara berterima kasih. Kenapa bisa sampai dipilih dan ditentukan dan dimuliakan. Kita baca di Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ditentukan ya. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apakah itu perbuatan kita? Bukan. Yesus yang melakukan. Yesus yang memilih kita. Yesus yang menentukan. Dia yang membenarkan kita. Kita dilayakkan. Kita mendapatkan perkenanan Dia. Dan dimuliakan. Yesus mengembalikan kedudukan orang-orang yang dipilihnya itu seperti Adam, ciptaannya mula-mula. Jadi kita sangat berterima kasih. Saya waktu kecil masih sembahyang pakai hiolo, pakai hio itu loh. Pada saat itu binasa saya nggak tahu, tapi saya dipilih. Jadi sungguh saya bersyukur bahwa saya dipilih. Sungguh bersyukur bahwa saudara-saudara dipilih. Kalau tidak, ya binasa.
diinjili sampai seperti apa, nggak ngerti. Orang itu nggak ngerti. Ya ayat 31-nya karena kebenaran kelihatan, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inggris, if God is for us. Kalau Allah di pihak kita itu God is for us. Kalau Allah untuk kita, untuk lo. Saudara punya bodyguard itu tenang gitu kalau jalan. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara mesti tahu bahwa begitu besar ya pertahanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan meragukannya sedikit pun. Karena itulah hak dari orang-orang yang sudah dibenarkan. Dia akan dipermuliakan oleh Tuhan. Tuhan yang bekerja, kuasa, mengembalikan seperti ciptaannya yang semula yaitu Adam. Kita diciptakan untuk berkuasa. Ambil saja contoh berkuasa atas bintang, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Itu yang dikembalikan. Dengan berkuasa kita menaklukkan semua binatang, ikan di laut, burung di udara, binatang yang merayap di bumi. Bukan berteriak kalau ketemu mereka ya, aduh aku gak mau, takut, dia lari. Tapi tahu bahwa kita berkuasa. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya betul kan? Dosa yang kena di Adam, kena juga di keturunannya. Meskipun bayi baru lahir, dia sudah berdosa karena membawa dosa Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus. Siapa itu yang menerima kelimpahan kasih karunia? Kita. Siapa yang menerima anugerah kebenaran? Kita. Akan hidup dan berkuasa. Jadi kita ditentukan untuk berkuasa bukan saja terhadap binatang yang disebutkan. Tapi dalam segala bidang kita berkuasa. Kita bukan orang yang kalah. Tapi kita orang-orang yang pemenang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi kita tahu, sadar kedudukan kita, identitas kita itu loh, berkuasa. Jangan kalah bahwa kita ini berkuasa. Ayat 20-nya sekalian kita lihat ayat 20-nya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, lihat, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi besar mana kasih karunia dengan dosa? Betul. Itu bahasa Inggrisnya grace did much more abound. Jadi kasih karunia lebih besar daripada dosa.
Tidak ada dosa di dunia ini sampai membunuh pun yang lebih besar dari kasih karunia. Kasih karunia selalu bisa selalu datang, itu pribadi Yesus bisa datang untuk mengampuni segala dosa yang ada di bumi ini. Dialah yang lahir nanti 25 Desember. Dia datang untuk mengampuni segala orang yang berdosa. Ya, Roma 6 ayat 1, jadi kita lihat bahwa kalau begitu enak saja Bu, berbuat dosa aja semua. Kan pasti ada kasih karunia yang lebih besar daripada dosa. Kita baca, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bolehkah? Kita lihat ayat yang kedua. Roma 6 ayat kedua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Banyak sekali kesaksian dari seluruh dunia yang mengatakan orang yang mengidap kebiasaan dengan habit ya, kebiasaan apa cabul atau narkoba atau apalah, perubahan itu dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dia merasa sendiri bahwa mulutnya menjadi pahit setelah merokok atau berbuat cabul. Udah gak bisa lihat foto-foto yang apa yang telanjang kayak, sudah gak bisa. Sudah hilang keinginannya. Kalau di sini masih ada yang seperti itu, baca Alkitab sebanyak mungkin. Karena dari situ keluar janji Tuhan. Entah kenapa dari dalam itu metamorfose ya. Seperti ulat menjadi kupu-kupu gitu. Akan berubah. Jadi bagaimana kita harus hidup? Coba lihat Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya sudah ngecek di sini bahasa Inggrisnya hold fast the position of our faith. King James-nya the position of our faith. Jadi iman harusnya. Tapi bahasa Ibraninya adalah elpis. Confident expectation of good thing. Pengharapan. Jadi bahasa Indonesianya itu benar. Elpis, bahasa Inggrisnya salah ya. The position of our faith, salah, bukan faith, tetapi our hope harusnya. Pengharapan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab tidak pernah menyuruh orang untuk sendiri, beribadah sendiri. Live streaming sendiri, melihat aja dari rumah sama aja live streaming. Enggak, tapi datang beribadah, berfellowship dengan yang lain. Datang bercampur karena Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia yang berkelompok. Seperti gajah gitu, mempunyai sendiri gitu kelompoknya. Jadi manusia harus berkumpul dengan manusia yang lain. Bukan sendiri-sendiri. Pengharapan apa yang dipunyai dari orang Kristen?
Itu lain dengan orang yang bukan Kristen, bahwa kita ini hidup berpengharapan. Pengharapan apa? Setelah mati kita akan masuk surga misalkan. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita punya banyak pengharapan. Semua itu ada di Alkitab. Dibaca Alkitabnya. Nah, sekarang bagaimana orang yang berbuat kesalahan? Coba lihat dari Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Dari pihak Tuhan Yesus, itu sudah selesai. Dia tidak menghukum kita. Tetapi manusia dihukum oleh sesama manusia. Oleh hukum yang berlaku di dunia ini. Terjadilah malu atau masuk sel. Atau ya harus ditanggung oleh orang itu. Karena melakukan kesalahan. Kita lihat buah-buah roh dari Galatia 5 ayat 22. Lebih tepat sebenarnya buah jiwa ya. Tapi nggak ada yang Alkitab nggak nyebutin buah jiwa sih, buah roh. Tapi sebenarnya ini hasil dari jiwa kita. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Kesetiaan 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah identitas dari orang Kristen. Dari kasih, damai sejahtera, sukacita, itu Tuhan ikut berperan dengan memberikan bagiannya kepada kita. Dengan kita percaya kita sudah mendapat 3 bagian itu. Tetapi kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, dan ini kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah bagian kita. Kalau pohon apel buahnya apel. Kalau pohon duren buahnya ya duren. Kalau pohon anggur ya buahnya anggur. Tidak pernah buah anggur hasil dari pohon apa yang lain daripada anggur. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebagai pokok anggur. Jadi kita harus berbuah anggur. Enggak apa-apa asam, tapi bakal jadi manis. Tapi yang penting benar dulu bahwa buah kita adalah buah anggur. Bukan buah apel misalkan. Karena kita dari pokok anggur. Kita lihat beberapa ayat, 7 ayat tentang penghukuman. Kita sudah dilepas dari penghukuman atau penghakiman. Coba kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Apa? Ia apa? Membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Siapa yang bekerja? Siapa yang menyucikan kita? Siapa yang menguduskan kita? Siapa yang membenarkan kita? Siapa yang menebus kita? Semuanya dikerjakan oleh satu orang, yaitu Yesus. Bukan usaha kita. Ya. Lalu Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Haleluya, Bapa kita di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman. Dari Yesus sudah selesai. Penghukuman sudah jatuh ke tubuh Dia. Jadi Allah memandang kita semuanya menjadi orang benar di dalam Yesus. Jadi yang penting adalah hidup kita adalah di dalam Yesus. Banyak kepercayaan menambah sendiri. Wah, nggak gampang lah.
masuk surga. Harus begini, harus begitu, harus puasa. Tapi tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya adalah di dalam Yesus. Apa artinya? Iman kita tetap kepada Yesus. Ya, terus selanjutnya 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus sudah lahir dengan agenda yang tertentu, yaitu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Gak ada dosa yang cukup besar, pasti kasih karunia lebih besar daripada dosanya. Ya, terus ayat selanjutnya dari apa nih? Yohanes ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi yang penting adalah percaya. Kita harus percaya kepada Yesus. Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku, Yesus di sini, tidak menghakimi seorang pun. Enggak loh, dia datang, dia lahir itu tidak untuk menghakimi kita. 5 ayat 22. Ini Bapak yang ngomong, Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi Bapak menghakimi kita enggak? Anak harusnya menghakimi, tetapi Anak sudah berkata tidak akan menghakimi kita. Lukas 6 ayat 37. Oh, Yohanes 5 ayat 22 tadi udah ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Siap. Saudara-saudara, 7 ayat terakhir lagi. Kita baca bersama-sama Roma 9 ayat 15. Sebentar ya, 7 ayat baru selesai. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Lihat, ini yang tidak bisa digugat. Haknya ada di Allah. Dia bermurah hati kepada orang, kepada siapa yang dia mau bermurah hati. Itu tidak bisa ditanya. Kalau nanti ketemu di surga, itu boleh ditanya. Ya, lalu Roma 9 ayat 16, ini 59. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jangan ditanya, itu kemurahan hati Allah sendiri. Sekarang kenapa kita bisa dibenarkan? Lihat Galatia. Ya, jadi kamu lihat 17. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Galatia 3 ayat 7 ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kelihatannya kita tidak ada hubungannya dengan Jewish, dengan bangsa Jewish. Tetapi kita disebut anak-anak Abraham. Iman. Coba ayat 8. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi
oleh karena iman telah terlebih dahulu memberikan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Berkat apa itu saudara? Keselamatan. Keselamatan itu jatuh kepada kita karena kita disebut anak-anak Abraham. Yang disebut anak Abraham itu yang mempunyai iman. Dia selamat. Nah, kita ikut itu. Kita selamat karena kita disebut anak Abraham. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi nilai yang paling tinggi adalah iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Sudah selesai. Semoga dengan ini saudara-saudara bisa lebih menghayati tanggal 25 Desember Yesus lahir dengan sudah membenarkan kita, menguduskan kita, hikmat itu hikmat dari Dia, kekuatan itu kekuatan dari Dia, menyucikan itu dari Yesus, semuanya dari Yesus. Dan alangkah beruntungnya kita bahwa kita sudah dipilih, ditentukan dan dibenarkan dan dipermuliakan. Terima kasih. Haleluya, saudara diberkati, amin. Ya, ini kaya sekali dengan pesan Natal untuk kita pada pagi hari ini bahwa satu sukacita, satu ketenangan, satu kepastian buat kita bahwa bintang itu telah bersinar dan tidak pernah padam. Amin. Yaitu keselamatan bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita responi firman Tuhan ini, kita mengucap syukur, kita berdoa. Kita sungguh bersyukur, mari kita renungkan sesaat. Walaupun begitu banyak ayat, tetapi ada satu perkara yang saudara ingat di dalam firman Tuhan ini. Bahwa Yesuslah yang menjadi pusat dari semua perayaan kita di momen Natal ini. Karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Dan saudara dan saya, saudara sudah ada bersama dengan Dia. Dia tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan lagi tentang keselamatan kita. Keselamatan kita 100% total, absolut. Itu sudah ada jaminannya karena Yesus sudah membenarkan, Yesus sudah mati untuk kita. Dan Yesus sudah menebus dan Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang kami boleh terima hari ini. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan dan biarlah setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan ini, kami tidak lagi tinggal di dalam keraguan, ketakutan, kebimbangan, tapi kami ada di dalam kepastian bersama dengan Kristus karena Dia mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, anak-Mu Ibu Evangelis Rosana Gunawan yang sudah menjadi saluran berkat, menyampaikan kabar baik tentang Yesus, tentang Juru Selamat. Tuhan sudah memberkati kehidupannya, terus berikan kekuatan dan kesehatan bersama Pak Haris dan keluarga Tuhan. Dan biarlah terus Tuhan pakai kehidupan saudara-saudara kami Tuhan, Bapak Haris khususnya Ibu Rosana untuk terus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menerima firman ini. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Ya. Tolong ininya dinyalain. Enggak, udah. Belum. Tadi di
Enggak, tadi dipencet. Udah. Cek. Oke, sambil musik dipersiapkan, saya perlu memberikan pengumuman. Tanggal 24 kita kembali akan bersekutu ya bersama-sama di sini dan kita sama-sama ikut merayakan kita dalam hal. Saya lagi juga menghubungi teman-teman yang kemarin tampil drama Yada. Jika mereka waktunya siap, kita akan menampilkan kembali drama itu di gereja kita pada hari Minggu yang akan datang ya saudara ya. Drama yang sederhana tetapi sebenarnya memiliki pesan yang luar biasa tentang bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan selesai ibadah kita akan bersekutu berfellowship dalam perjamuan kasih. Saya kira itu saja untuk pengumuman. Kita mengucap syukur berterima kasih buat tim yang sudah setia ya melayani kita, tim pujian dan semuanya. Dan saya kira kita tidak menunggu karena ini berjalan terus waktunya. Silakan mau persembahan boleh dijalankan saja, nggak apa-apa. Boleh dibantu ya, oke. Jadi sekali lagi tanggal 24 kita bersekutu di sini jam 10 pagi. Karena itu hari Minggu. Nanti kita akan umumkan lagi untuk tanggal 25 agendanya seperti apa saudara. Yang pasti tanggal 24 kita sama-sama undang seluruh keluarga menikmati berkat Christmas Eve ya namanya saudara ya buat kita semua. Semua diberkati amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik karena kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Katakan sekali lagi, mari kita berdiri. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk semua persembahan yang sudah diberikan. Kita ucap syukur sebelum kita kembali ke rumah kita. Kita percaya bahwa damai sejahteranya, shalom yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak pernah lagi meninggalkan kita. Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang dunia berikan tidak sama seperti yang Yesus berikan untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan kepada Dia, pada Yesus, kepada Tuhan. Bapa kita yang begitu baik, yang mengasihi kita. Kita boleh berada di penghujung akhir tahun ini. Kita berdoa
Biarlah senantiasa kemurahan, kebaikan, pertolongan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang berlimpah boleh turun dalam setiap kehidupan kita, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam proyek, anak-anak kita, dan semua yang Tuhan percayakan diberkati oleh Tuhan di akhir tahun ini. Percaya bahwa seperti firman Tuhan berkata, tidak hanya berkat sorgawi yang secara rohani kita miliki keabadian, tetapi juga berkat di bumi ini Tuhan berikan untuk kita karena Dia mengasihi kita dan kita tetap percaya kepadanya. Kekasih-kekasih Kristus, biarlah senantiasa selalu dengan iman kita arahkan hati pikiran kita kepada Dia dan menerima segala berkat yang Dia sediakan. Berkat dari sorga dicurahkan untuk kita dari Bapa yang begitu baik, di dalam kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan penyertaan pertolongan Roh Kudus yang terus mengalir memberkati kehidupan kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dan percaya bersama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah.